saudara semua. Salam. Salam. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 3. Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saat memberikan firman Allah, misalkan tidak ada yang keluar ya, sehingga tidak sia-sia datang ke rumah Tuhan. Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saya undang seluruh jemaat dan begitu kita akan baca bergantian. Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau menyerahkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berlanjut dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, dia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi kalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Puji Tuhan. Saudara duduk yang berbahagia, kita mau mendengar, merenungkan, melakukan firman Allah. Ini kitab Yehezkiel ditulis oleh Yehezkiel. Dia menerima langsung wahyu daripada Tuhan. Yehezkiel artinya adalah Tuhan kekuatanku. Yehezkiel adalah satu dari kelompok nabi-nabi besar. Ada nabi-nabi kecil seperti Amos, Hosea, dan lain sebagainya. Itu nabi-nabi kecil sebab surat dan pelayanan mereka sangat pendek. Tetapi Yehezkiel adalah termasuk nabi besar. Dia hidup dalam pelayanan satu angkatan dengan Nabi Yeremia. Nabi Yehezkiel khusus dia melayani ya untuk orang Israel dalam pembuangan di Babel. Sementara Yeremia melayani untuk bangsa Yehuda yang ada di Israel. Nah, bagaimana dia menjadi seorang nabi? Kita lihat latar belakang Yehezkiel adalah anak dari seorang imam. Imam yang sangat terkenal. Jadi sebagai anak imam, dia otomatis menjadi imam. Begitu dalam hukum Taurat. Kalau ayahnya imam, maka anaknya laki-laki wajib menjadi imam. Dia adalah imam. Dia ada dalam pembuangan kloter kedua ke Babel. Dia ikut dengan kelompok raja, ya, warga raja yang dibuang ke Babel. Nah, setelah 5 tahun dia tinggal dalam pembuangan, datanglah mulai kenabiannya datang. Tadinya dia belum nabi, hanya sebagai seorang imam. Maka datanglah firman Tuhan kepadanya untuk memanggil dia menjadi seorang nabi khusus bagi orang Israel di pembuangan. Karena apa? Tuhan terus memantau umatnya ketika belum dibuang, dan sampai di pembuangan Tuhan terus memantau umat pilihannya. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana kerohanian mereka, bagaimana ibadah mereka. Itu Tuhan perhatikan. Dan ketika Tuhan melihat begitu jahatnya orang Israel, setelah mereka di pembuangan, bukan mereka menjadi semakin takut, menjadi semakin kapok, tidak.
tapi mereka mulai mengikuti jejak-jejak keyakinan orang-orang Babel di pembuangan, bahkan sangat jahat. Itu sebabnya karena mereka sudah terlahir sebagai bangsa pilihan Allah, Tuhan harus memberi peringatan supaya mereka beroleh mendapatkan keselamatan. Nah, kita lihat di dalam pasal 3 ini bagaimana Tuhan mulai memanggil dia. Kita melihat contohnya di pasal 3 ayat yang ke-4. Ini datang kepada Yesus ke dalam ayat ini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah. Dan dalam ayat yang pertama, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini. Jadi saudara, untuk meyakinkan Yehezkiel menjadi seorang nabi, perlu ada tanda-tanda kepastian bahwa dia memang diutus Tuhan. Jadi satu kali dia didatangi, diliputi oleh kuasa Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan, dan kemudian Tuhan berbicara kepadanya dengan membawa satu gulungan kitab suci. Dahulu kitab suci dibuat dari kulit kayu papirus yang dibuat panjang, digulung-gulung sedemikian rupa, ditulis sedemikian rupa. Ya, sangat lembut, sangat tipis, dibuat dari kulit kayu. Dan Tuhan berkata kepadanya, dia berikan gulungan kitab suci, berisi firman Tuhan, tulisan-tulisan Tuhan. Ambil Yehezkiel, makan, dikatakannya. Dia makan kitab itu. Ya, di mulutnya pahit, tetapi sampai di perutnya terasa manis. Untuk meyakinkan bahwa dia diutus oleh Tuhan, bahwa perkataan Tuhan ditaruh di dalam diri Yehezkiel. Jadi apa yang dikatakan Tuhan nanti dia harus ucapkan bahwa itu adalah firman Tuhan. Apa yang diucapkannya, dia punya otoritas sebagai penyambung lidah Allah, disimbolkan dengan memberi makan gulungan kitab. Makan. Memang sulit memakannya, itu terasa pahit, tapi sampai di perut terasa manis. Itu meyakinkan dia bahwa dia dipakai sebagai utusan Tuhan, yang punya kuasa, otoritas, wibawa. Apa yang dikatakannya pasti terjadi, sebab ada firman Tuhan dalam dirinya. Kemudian juga satu kali dia dapat peringatan. Jadi dia memberi peringatan baik melalui kata-kata, yaitu firman yang ada pada dirinya, tapi juga melalui tindakan profetik. Apa artinya profetik? Profesi artinya nubuat, penubuatan. Dia menubuatkan bisa dengan kata-kata, tetapi bisa satu tindakan. Apa tindakannya? Dia disuruh kalau berbaring, dia harus selalu berbaring di satu sisi sebelah kiri selama 390 hari. Kalau diteliti kemanapun dia pergi dan dia berbaring di satu sisi selama 390 hari. Bukan tiap hari dia tidur 390 hari, tapi ketika dia waktu tidur tidak boleh asal. Posisi tidur tidak boleh terlentang, tidak boleh terlungkup. Dia harus ada pada satu sisi kiri 390 hari dan sisi kanan 40 hari. Orang bertanya-tanya apa artinya? Itu menandakan Israel akan runtuh dalam hitungan-hitungan tadi. Dan itu tepat, itu terjadi. Artinya dia diberi mandat untuk memperingatkan supaya semua tingkah laku Nabi Yehezkiel itu diperhatikan orang. Apa ucapannya? Sebab dia menjadi penyambung lidah Allah. Demikian juga gerak-geriknya, apa artinya? Ketika orang bertanya kenapa? Ya, terus berbaring seperti itu. Apa nggak capek? Aku akan berbaring sekian hari dan ini akan terjadi. Supaya begitu melekat di dalam pikiran orang Israel bahwa Tuhan sedang mengajar, mendidik, mengingatkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ingin umatnya diselamatkan dan Tuhan mau melindungi dengan firman-Nya. Dan setelah 7 hari dalam bacaan tadi, sesudah 7 hari setelah dia pergi ke sungai Kebar, dikatakan dalam ayat sebelumnya, dia memberi peringatan kepada orang Israel supaya dia menjadi tegas. Tidak ada orang mau mendengarkan firman Tuhan itu.
Dan akhirnya muncullah firman Tuhan lebih tegas kepada Nabi Yeremia. Hai anak manusia, ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Ini ayat kunci kita pada hari ini, ditetapkan menjadi penjaga Israel. Apa artinya penjaga dalam masa itu? Arti seorang penjaga adalah sangat penting. Satu kota biasanya ada tembok-tembok perlindungan, dan seorang penjaga dia bertugas ada di atas tembok perlindungan untuk menjaga kota itu. Bagaimana dia menjaga? Melihat dan mendengar apa yang terjadi di luar tembok. Dia harus peka matanya mendengar apa yang terjadi di luar. Apakah ada orang mendekat ke tembok kota Yerusalem? Apakah ada serombongan orang mau menyerang atau kabar-kabar apa? Dia harus begitu peka. Dia harus keliling tembok kota, jalan seperti ronda terus, memperhatikan apa yang terjadi. Dan kalau ada tanda-tanda akan bahaya, dia akan berkata kepada penduduk Yerusalem, bahaya datang, lakukan ini, jangan ini, jangan itu, sebab musuh akan datang. Dan kalau dia tidak memberitakan semua apa yang mau terjadi, maka kota itu akan dihancurkan dan dibunuh orangnya, termasuk si penjaga itu. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap kota itu, dan kalau dia bertanggung jawab atas kota itu, dia pun terlindungi. Nah, sekarang dalam konteks ini adalah menjadi penjaga Israel, dalam arti adalah kerohanian. Ditulis seperti itu supaya dia mengerti pemahamannya. Kalau penjaga Israel secara fisik, dia ada di tembok-tembok untuk keselamatan jasmani mereka, nyawa mereka. Tapi ingat, kali ini bukan datang musuh dari luar pengertiannya, tetapi musuh secara rohani. Melalui tingkah laku mereka, mesti ada yang menjaga mereka, mengingatkan mereka. Dan kalau tidak diingatkan, mereka akan dihukum oleh Tuhan melalui mulut daripada seorang nabi yang bernama Yehezkiel. Ini menjadi seorang penjaga bukan hal yang mudah. Dikatakan dalam ayat itu, kalau engkau telah memperingatkan orang yang jahat itu, dan orang jahat itu mau menerima teguran atau nasihat itu, maka engkau telah menyelamatkan orang itu, dan engkau juga selamat. Dan kalau engkau sudah memperingatkan orang jahat itu, maksudnya umat Tuhan, udah diingatkan, jangan ini, nanti akan terjadi konsekuensinya, engkau akan mendapat hukuman mati, tentu dengan cara Tuhan, bagaimana dia akan menjadi mati. Dikatakan, dan dia tidak mau, jangan menghakimi orang itu, sebab hasil daripada pemberitaan itu urusan Tuhan. Jadi kita diminta sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, saat kita memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan teguran. Ketika orang mau menerima nasihat kita, puji Tuhan. Ketika orang tidak mau menerima, dia terus berbuat jahat, jangan menghakimi. Sebab soal hasil apa yang kita ucapkan itu urusan Tuhan. Apakah orang akan bertobat itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan daripada Yesus adalah beritakan. Kalau engkau tidak beritakan, engkau yang akan kuhukum. Tanggungan untuk orang itu aku kenakan kepadamu. Ini menjadi seorang nabi atau seorang pelayan Tuhan pada waktu itu adalah sangat berat. Dikasih tahu berat. Nanti dikira saya itu bagaimana? Akan ada dampak balik kepada dia menjadi tidak enak. Apalagi kalau memberi satu nasihat kepada lingkungan dalam, ya mungkin ring satu istilahnya, orang yang terdekat, mungkin pelayan-pelayan yang udah biasa, itu juga harus ada dalam pemantauan dari seorang nabi. Kalau memberi peringatan, mungkin ada sesuatu hal, itu bisa berbalik menyerang. Dan bisa juga menjadi dia mundur dari melayani karena mendapat satu peringatan. Tetapi itu adalah kewajiban atau risiko daripada seorang nabi. Dan Yesus harus berani memberitakan hal itu, saudara, untuk kemajuan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi saudara, di dalam pelayanan juga seperti itu. Kita mendengar firman Tuhan, itu bukan atas nama pribadi orang yang memberitakan firman Tuhan,
adalah suara Tuhan melalui firman yang didapatkan daripada kitab suci. Karena apa? Kitab suci itu digambarkan seperti gulungan kitab yang sudah diterima, apapun itu peraturan itu, dan itu harus diberitakan dengan otoritas Allah. Itu bukan hal yang mudah, tetapi pesan Tuhan adalah engkau harus memberitakan untuk menyelamatkan orang. Dan kalau orang itu tidak mau, jangan engkau menjadi sakit hati. Soal orang itu bertobat, menjadi berubah, bukan urusanmu. Tugasmu adalah beritakan saja. Beritakan, ingatkan. Kunjungi dia, doakan, ingatkan. Ya. Tuhan yang menentukan bagaimana nanti akibatnya. Ya. Tugas kita adalah jangan sempat tidak memberitakan, karena itu akan bisa mengancam nyawa keselamatan orang itu kalau tidak ada yang memperingatkan. Dan itu adalah tugas yang sangat berat untuk memberitakan pesan. Seorang dokter, dia dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan jam terbang untuk merawat berbagai jenis penyakit sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Jadi dia sudah tahu ya gejala, akibat, konsekuensi ya untuk satu penyakit, untuk akibat dari satu tindakan dia tahu. Udah makanannya itu ya, udah berapa pasien, sehingga mereka bisa membuat satu kesimpulan kalau begini akan begini, kalau gejala begini akan begini, dan lain sebagainya. Mereka bisa membuat satu penilaian supaya kasih. Dan kalau satu kali seorang dokter dia sudah tahu gejala ini nanti akan menjadi begini, dan akan dalam tahap demikian akan menjadi begini, dia bisa tahu. Dan kalau dia mau memberitakan sesuatu kepada pasien itu, bisa dikatakan, oh ini pantangannya jangan begini, mesti begini. Mungkin itu sulit bagi pasien untuk melakukannya ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan. Kalau dia katakan dan pasien itu percaya dengan kalimat dokter itu, dia mau mengikuti. Oh, aku sekarang harus tidak lagi begini, aku harus begini. Jangan ini, jangan ini. Dia mau lakukan, maka pasien itu kemungkinan akan selamat jiwanya, akan ada pemulihan. Dan untuk itu dokter bersukacita dan famili bersukacita. Dua-duanya diberkati. Tetapi satu kali sangat berat. Kalau engkau tidak lakukan ini, tidak ini, ya, akan fatal. Tapi dia tidak percaya. Dulu masih anak kemarin, aku sudah tua, aku udah melihat orang yang begini, gak ada apa-apa. Kamu baru kemarin, baru punya pengalaman, masih anak muda, kebetulan saja kamu dokter. Aku tidak percaya, aku akan terus seperti ini. Bisa seperti itu. Saudara, apa yang terjadi? Tentu saja apa yang dikatakan dokter itu benar, dan orang itu bisa mendapat kerugian si pasien itu. Tetapi si dokter yang telah bersukacita telah menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya seorang dokter, aduh berat kali mengucapkannya, berat sekali, daripada nanti ku katakan justru menjadi kacau ketika mendengar, sehingga dia katakan enggak apa-apa, sabar, tenang saja. Padahal sudah jelas kalau dia tidak begini akan menjadi kacau. Sekarang apa yang terjadi? Dia telah melanggar sumpahnya, tidak menyatakan yang benar. Dia telah melanggar kode etik, tidak mengatakan sejujurnya. Si pasien pun menjadi membahayakan jiwanya, dan dokter juga telah melanggar kode etik profesinya. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan, dia diserang dari luar, diserang juga dari Tuhan. Kenapa engkau nggak bilang? Lihat apa yang terjadi sama dia. Kenapa kau tidak ingatkan sama dia? Lihat sekarang dia dapat akibat, dia menjadi seperti itu. Saudara, itu hal yang sulit memang. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk mau mendengar.
Tuhan sengaja mengutus orang sesuai dengan profesinya menjadi penjaga. Kalau dia seorang insinyur bangunan, saudara kasih, dia harus sudah tahu itu membangun kalau satu lantai, misalnya dari bahan batu, oh tidak ada beban, maka ukuran besinya adalah ini. Oh campurannya mesti begini minimal untuk bisa kokoh. Oh fondasinya harus begini. Dia sudah tahu dan dia harus lakukan. Kalau dia tidak lakukan, kemungkinan pemilik rumah nantinya akan dirugikan dan nama dia pun kalau nanti rubuh rumah itu, kontraktor juga akan jelek. Jadi ada kodenya bahwa dia harus bertanggung jawab, dia harus lakukan. Demikian juga profesi yang lain harus jalankan dengan baik. Tidak jauh berbeda dengan seorang hamba Tuhan. Tugasnya adalah menjadi penjaga. Orang lain penjaga satu profesinya adalah kualitas bangunan, kualitas jalan yang dikerjakan, dan lain sebagainya. Semuanya ada panggilan yang harus sesuai dengan profesi kita kerjakan. Demikian juga seorang hamba Tuhan. Kalau mungkin seorang insinyur yang kontraktor, dia mendapatkan hasil dari kerjanya dan dia menikmati buat hidupnya, masa depannya, keluarganya, itu adalah berkat. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan. Seperti yang lain diberkati, dia juga patut diberkati oleh Tuhan. Ini mari kita sebagai anak-anak Tuhan melihat penjaga. Mungkin kita dipakai oleh Tuhan dalam sisi sebagai seorang penjaga. Kita harus kerjakan dengan baik, penjaga di rumah kita, menjaga anak-anak kita, kelakuannya bagaimana. Kita harus berani mengatakan ini. Di sekolah kita sebagai penjaga untuk murid-murid, kita harus berani mengatakan ini. Seorang polisi juga demikian, harus berani dengan jujur mengatakan ini salah. Demikian juga seorang hamba Tuhan, dia harus berani mengatakan, sehingga apa? Orang boleh berbalik datang kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Karena apa? Bukan dirinya yang diberitakan, tetapi firman atau kehendak Allah yang diberitakan. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan apapun yang Tuhan katakan harus sampaikan. Soal diterima, soal berhasil, soal bertobat bukan urusanmu. Sampaikan saja. Dikatakan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku. Ya, karena memang seperti itu. Setelah menjadi seorang hamba Tuhan, dia harus peka mendengar apa suara Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hatinya, dan selanjutnya apa yang harus dia katakan, apa yang harus dia ucapkan, kemana dia bergerak dalam arti pelayanan. Dia harus peka. Sama seorang penjaga itu, dia harus peka mendengar siang malam di atas tembok kota itu sebagai penjaga Israel. Dan malam-malam dia harus peka mendengar ada bunyi apa, adakah suara kedengaran dari sebelah hutan, ada gerakan apa yang terjadi, adakah segerombolan orang mau menyerang. Dia harus terus bekerja. Seorang hamba Tuhan juga seperti itu. Dia ditempatkan untuk memperhatikan, menjaga kawanan domba milik Tuhan. Dia berprofesi sebagai penjaga, bukan pemilik. Seorang hamba Tuhan bukan pemilik jemaat. Dia hanyalah seorang penjaga yang digambarkan seperti seorang gembala. Gembala itu menjaga domba-dombanya, mana yang sakit, oh ini mencret, oh ini sakit flu, ini kena virus, oh ini lari-lari sehingga terjatuh, oh ini ditangkap orang, oh ini dia sengaja kemana-mana sehingga ditangkap orang. Gambaran domba seperti biasa. Dan dia berusaha untuk kembalikan itu kepada pangkuannya sedemikian rupa sebagai pekerja. Kalau misalnya bos itu bilang, domba dia gitu kok kau biarkan, untuk sakit, kan kamu tujuh untuk menjaga. Udah kau lihat dia, udah berdoa buat dia, udah kau ingatkan itu, dia udah mulai bandar-bandar loh, ngeri loh sebagai penjaga itu. Bukan gampang. Kadang-kadang Tuhan turun bicara tengah malam, ayo doakan orang itu. Yang mau tidak mau, karena udah begitu dipanggil, harus peka. Kadang-kadang kita tahu tiba-tiba dibilang kunjungan ke sana.
Entah apapun, pokoknya pergi berdoa, kunjungi. Dan kalau itu dari Tuhan pasti ketemu. Walaupun bukan jam besok, pasti ketemu. Kalau kita mendengar suaranya, pasti. Kadang-kadang bukan dikatakan supaya sembuh, tapi ada sesuatu berkat yang harus dikuatkan, yang harus diberikan. Soal kesembuhan itu tangan Tuhan, amin. Tangan Tuhan yang berlubang pakai yang menyembuhkan. Hamba Tuhan hanya sampaikan pesan, kata-kata iman, kata-kata yang memberikan kekuatan, kata-kata yang memberikan kepercayaan, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Tugasnya adalah sampai. Sebabnya, kalaupun ada kesulitan kita kalau kita menempatkan diri kita dalam konteks sebagai dombanya Allah, dombanya Tuhan Yesus, Dialah gembala kita yang agung. Dan kami hamba-hamba Tuhan hanyalah jongos-jongosnya pekerjaannya. Karena kalaupun kami disuruh untuk memberitakan firman, itu bukan atas nama kami, seolah kami hebat. Kami hanya memberitakan. Kalau dikatakan lakukan ini, lakukan saja. Mujizat itu adalah miliknya Tuhan. Amin. Kita hanya membawa orang dekat sama Tuhan. Ketika datang kesulitan, dekat sama Tuhan. Dalam situasi apapun, dekat sama Tuhan. Sebab hanya di dalam dekat Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Amin. Dekat dengan Tuhan ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dan jalan keluar daripada Tuhan adalah yang terbaik. Jalan Tuhan adalah yang terbaik. Kita kadang-kadang merespon satu kesulitan berbeda satu dari yang lain. Ada yang begitu gamblang dan terus terang mengatakan aku begitu, no problem. Bawa dalam Tuhan. Ada juga saudara tidak berani mengatakan, tapi sebagai seorang gembala dia harus peka, harus punya satu kepekaan dengan suara Tuhan. Tidak semua orang berani mengucapkan apa pergumulan. Bukan berarti tidak berat pergumulan. Bukan berarti tidak berat. Mari kita saling mendoakan Bapak Ibu. Amin. Saling mendoakan. Sebagai manusia, hamba Tuhan, kadang-kadang Bapak Gembala yang diberikan satu berat. Walau tidak berani kesaksian, masih bisa bernyanyi berdiri, mungkin anak yang menjaga suaminya. Tapi bukan berarti kalau dia tidak kesaksian, tidak berat, tidak sesak di dadanya. Bapak Gembala dia sendiri bagaimana situasi Bapak ini. Mari kita saling mendoakan. Amin. Kadang-kadang kita tidak berani mengatakan apa sebenarnya yang terjadi pada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menerima keadaan diri kita. Ketika dokter katakan, misalnya, hanya misalnya, jantungku bermasalah, kita tidak siap terima. Bahkan kita menjadi takut memeriksa semua. Dan kalau mungkin diperiksa semua dan jujur dokter mengatakan, bukan hanya jantung, pinggangnya juga udah bermasalah. Terus banyak orang takut periksa ke dokter. Amin. Takut ketahuan. Takut ketahuan. Padahal sebenarnya kalau cepat ketahuan, cepat diperbaiki. Amin. Seperti motor, kendaraan atau mobil, cepat tahu, kan gak suka mogok. Oh, ternyata udah mau habis bensin. Gak apa-apa itu, belum. Masih bisa sekian kilometer lagi. Padahal udah nampak res sekali. Tapi demi satu keyakinan, Tuhan tolong, mati di jalan. Capek orang sendiri. Udah jelas dikatakan ini sudah aus, sudah licin bannya, udah gundul, harus diganti. Dan terus dia gak apa-apa itu, gak apa-apa kok. Ya udah, putus di jalan. Kadang kita seperti itu saudara. Tapi apapun yang terjadi, kita sebagai manusia harus siap menerima segala kondisi. Amin. Ketika diingatkan, berubahlah. Berubah. Ketika seorang hamba Tuhan katakan, jangan lagi begini, mari kita renungkan. Karena suara itu bukan pikiran manusia. Tuhan sedang memakai seseorang untuk ingatkan kita. Kita ini sebenarnya ada penjaga kita. Amin.
Ada penjaga kita, amin. Dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan, ada penjaganya. Penjaga Israel tidak akan terlelah. Baik secara jasmani sampai sekarang bangsa Israel dijaga oleh Tuhan. Dan kita juga Israel rohani dijaga oleh Tuhan. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita khususnya bagi kita yang sudah menerima baptisan air. Kita siap menerima perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus saudara harus berdoa supaya ada kuasa daripada tubuh dan darah Tuhan. Dan saudara boleh mohon doa baik kesembuhan baik apapun. Saudara mohon dalam perjamuan kudus itu menyatu dengan Tuhan. Untuk firman Tuhan ini kita akan satu pujian ketika ku hadapi kehidupan ini.